baru bersih, banyak bunga-bunganya. Saya tidak expect. Halo guys, so here we are. Dan pertama kali masuk di sekolah ini tuh first impression yang langsung bisa saya tangkap oleh mata saya yaitu sekolahnya sangat bersih, sangat rapi, terus banyak bunga-bunga juga. Ada warna merah, warna pink, warna ungu, warna orange. Oh iya, saat berada di parkiran tadi, saya langsung lihat ada beberapa anak yang ada di lapangan bareng guru olahraga mereka. Energinya tuh infectious banget, bikin kita semakin semangat lagi untuk masuk ke dalam sekolah ini. Ini ada berbagai cuplikan memperlihatkan isi sekolah yang begitu tenang, begitu rapi. Ada banyak yang dapat bisa kita lihat di sekolah ini. Banyak juga poster-poster tempelan edukasi agar dapat dibaca oleh anak-anak. Ada perosotan, ada permainan karena sekolah ini merupakan sekolah PAUD dan SD. Makanya banyak seperti jungkat-jungkit, panjat-panjatan, perosotan. Di sekolah juga ini tuh banyak lukisan-lukisan, hewan-hewan, ada binatang-binatang. Terus sangat asri karena di atasnya sangat banyak tanaman-tanaman merambat yang ditanam oleh pihak sekolah agar tetap rindang. Oke, sebelum masuk ke kelas, tentunya kita harus menjalankan prosedur dulu. Jadi kita sempat mampir ke ruang tata usaha untuk memberikan surat tugas turun lapangan kita. Nah, sambil menunggu informasi dan konfirmasi serta arahan, kami juga sempat ngobrol-ngobrol ringan dengan staf tata usaha yang super duper ramah. Setelah ngobrol, ternyata kita harus disuruh menunggu sekitar 30 menit. Oleh karena itu, kita kembali keluar, mencoba untuk menghilangkan nervous dan saling menguatkan satu sama lain. Pesan pertama, tidak boleh ajar anak-anak velocity. Jadi karena tadi sudah minta izin ke bagian TU, nah sekarang kita disuruh untuk menunggu sekitar 30 menit untuk masuk ke kelasnya. Jadi kita sekarang akan mendapatkan kelas ngajar di kelas 6. Yap, jadi inilah cara kami menghilangkan nervous dan deg-degan itu. Kami little bit membuat TikTok. And after 30 minutes, kita sekarang dibawa oleh kepala tata usaha tadi untuk menuju ke kelas 6. Dan perjalanan menuju ke kelas 6 sendiri tuh kayak mini tour gitu, melewati berbagai fasilitas and honestly bikin takjub. Ada resto di sekolah, aula, and many more. And tada, kita udah sampai di kelas 6. Dan momen ini tuh yang paling bikin nervous sekaligus excited pas buka pintu. Dan view pertama yang saya tangkap adalah ruangan kelas yang super duper bersih dan rapi. Ada AC, ada lemari, dan nggak kebayang sih suasana belajar yang kondusif kayak gini tuh pasti bikin anak-anak semakin fokus. Ya, di dalam ada sekitar 20 anak yang duduk rapi di kursi masing-masing dan bikin saya impressed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dan selamat pagi. Selamat pagi. Jadi sebelum kita memulai materi yang akan kakak bawakan, sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Puput. Di sini kakak adalah mahasiswa Universitas Tadulako. Di sini kakak akan mengajarkan atau memberitahu kalian tentang materi apa itu lunar,
apa itu bakat, dan apa itu cita-cita. As you can see guys, mereka itu belajar pakai smart TV. Teknologinya udah masuk banget ya di dunia pendidikan. Dan ini tuh good sign banget buat perkembangan metode pembelajaran. Oh ya, ada juga lemari-lemari khusus buat nyimpan barang-barang pribadi anak. Jadi semuanya tuh tertata dan tidak berantakan. Respon dari adik-adik itu sungguh luar biasa. Mereka menjawab salam dengan kompak dan antusias. Rasanya tuh warm, kayak sudah disambut seperti keluarga sendiri. And it's show time, saya memulai dengan bertanya ke mereka siapa yang sudah punya cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, guru, pilot, gamer profesional, dan ternyata memang zaman sekarang sudah beda dan masih banyak lagi respon-respon dari mereka serta antusiasme mereka tuh bikin saya semakin semangat buat memberikan materi. Jadi, kenapa saya memilih tema ini? Karena tentunya di usia mereka yang masih muda dan penuh potensi, penting banget buat mereka mulai mengenali apa yang mereka suka, apa yang mereka jago, dan kemana mereka mau melangkah ke depannya. Saya juga memberikan contoh-contoh dari kehidupan nyata, cerita inspiratif dari orang-orang sukses berhasil fokus kepada passion mereka. Adik-adik tuh dengerin dengan seksama, bahkan ada yang nyatet. Dan beberapa adik-adik juga menyampaikan goals-goals atau tujuan apa yang akan mereka ingin capai gitu ke depannya. Ya singkatnya, materi saya itu menjelaskan tentang perbedaan minat dan bakat, minat apa yang mereka suka, sementara bakat itu kemampuan natural yang kita punya. Dan cita-cita adalah mimpi besar yang bisa kita wujudkan kalau kita tahu cara mengasah minat dan bakat kita. Jadi itulah beberapa vlog dokumentasi yang saya ambil pada saat mengajar. Jadi kalian bisa lihat langsung bagaimana suasana kelasnya, interaksi saya bersama adik-adik, dan overall vibes-nya seperti apa. Let's watch. Dan sering menjuarai lomba mewarnai, membaca, dan lain-lain. Ada yang di sini sering ikut lomba-lomba terus juara? Terus, jadi bakat itu teman-teman sudah ada sejak lahir dan harus terus dilatih setiap hari. Karena kalau nggak dilatih, bakatnya bisa hilang. Misalnya tadi Ahmad bisa mewarnai, kalau Ahmad menggambar. Kalau menggambarnya Ahmad tidak sering dilatih tiap hari, tidak belajar setiap hari, itu siapa dia? Pemain bola. Nah, Cristiano Ronaldo itu sudah memiliki bakat bermain bola sejak ia masih kecil. Ya, YouTuber. Kamu cita-citanya menjadi YouTuber? Kayak siapa? Siapa YouTuber yang sering kamu nonton? Ya? Oh, Miao Au. Sampai sini juga nonton Miao Au. Dosen, betul, dosen. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, itu semua adalah profesi atau cita-cita adik-adik semua yang kalian impi-impikan. Nah, bisa dilihat, bisa dipantau, bisa ditanya kepada orang tua, kepada guru kita. Nah, cek bahasa. Zahra, minat Zahra apa? Kalau Zahra tidak ngapa-ngapain di rumah, Zahra biasa desainer cewek sekali, boxing cowok sekali. Perkenalan dulu. Biasa dipanggil. Nah, Rizky, minat kamu apa? Kalau waktu luang atau bosan, Rizky biasa melakukan apa? Lahir? Masih baru? Nah, Rizky bisa tanyakan ke Papa. Papa, apa sih yang Papa kerjakan? Kenapa Papa bisa menjadi pengusaha? Rizky juga mau jadi pengusaha gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Okay, for all the learning and sharing, it's time for the best part, it's snack time. Saya dan teman-teman sudah prepare snack buat adik-adik sebagai bentuk apresiasi karena mereka sudah super duper tertib, antusias, serta aktif dalam sesi pada hari ini. Pas kita membagikan snacknya, wajah mereka langsung berubah berbinar-binar. Ada yang bilang terima kasih, ada yang langsung excited bawa-bawa bungkusnya. Momen sederhana kayak gini tuh bisa bikin hati kita jadi makin hangat gitu. And of course, tentunya pada sesi ini adalah sesi yang paling seru dan paling heboh, paling ribut. So, mari kita lihat. Before we say goodbye, kita nggak boleh lupa dong sama sesi foto bersama.
Ini adalah momen untuk mengabadikan kenangan indah hari ini. Kita ajak semua adik-adik kelas 6 buat foto bareng. Ada yang pose peace, ada yang senyum, ada juga yang masih malu-malu. Tapi yang jelas kebersamaan di frame ini tuh Jun banget. Saya dengan dua rekan saya, Eva dan Keisha, dan 20 adik-adik yang keren sudah bikin hari ini menjadi memorable. Dan finally kita pamit dengan hati yang penuh rasa syukur dan sedikit berat. Kita mengucapkan salam perpisahan ke adik-adik dan guru-guru yang sudah menerima kita dengan baik. Jadi itulah perjalanan singkat tapi berkesan saya dan tim saya di SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Dari hal kecil kayak lihat sekolah yang bersih dan rapi, ketemu anak-anak yang energi, sampai berbagi ilmu dan pengalaman, semuanya menjadi pembelajaran yang berharga buat kami. Terlap kali ini mengajarkan bahwa berbagi ilmu itu bukan cuma soal memberi tapi juga soal menerima. Saya belajar banyak dari antusiasme dan kepolosan adik-adik. Mereka mengingatkan saya kenapa passion di dunia pendidikan itu penting. So terima kasih karena sudah nonton. Semoga cerita hari ini bisa menjadi inspired buat kalian.